Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogok Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 1,8%. Tutup di 7079,56, candlenya higher low. Oke sih tutup di sini ya. Jadinya IHSG nggak turun ke bawah tuh 6934, tapi belum berarti enak banget juga karena dengan karena dari penutupan terakhir IHSG yang seperti ini nih, berarti anggap aja kita tandain di dua area ya. Ke atas 7197 berarti makin besar peluang IHSG untuk lanjut ke 7300 atau bahkan ngetes 7500-an. Tapi kalau ke bawah 6932 ya udah jelas arahnya ke 6800 6700 itu sih. Hari ini IHSG naik, salah satunya si BI pangkas suku bunga ya, pangkas suku bunga 25 basis point dari yang sebelumnya 6%, sekarang jadi 5,75%. Ya setidaknya itu adalah sentimen positif lah, setidaknya sentimen positif bagi beberapa sektor, properti misalnya, perbankan misalnya. Dan ya ini mudah-mudahan bisa 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 nggak berdampak bisa bikin marketnya jadi enak, mudah-mudahan. Tapi memang dari closing terakhir IHSG di hari ini belum nunjukin ada tanda-tanda yang enak banget. Memang bagus closingnya, belum belum bagus banget aja gitu ya. Jadi tetap stay safe aja dulu, seperti itulah kira-kira. Kemudian beberapa datang atau nyampe ke saya pertanyaan pada nanya banking, karena banking anggap aja beberapa bulan belakangan ini turun. Dari misalnya BBCA juga, BBCA turun, Bank Mandiri turun, Bank Negara turun, tapi yang turunnya parah itu Bank Rakyat. Parah sih, lumayan parah. Dari 5 ribuan sempat kemarin terendah itu di 3.800. Oke, kita bahas Bank Rakyat. Kira-kira kenapa sih dia kok turun ya? Dan kurang lebih kalau misalnya pengen beli nunggunya di berapa, meskipun sekilas kemarin udah pernah dibahas. Dan dengan hari ini naik 7,6%, tutup di 4.090, ini udah waktunya beli atau belum? Pertama, BBRI dalam secara khususnya BBRI atau umumnya saham-saham perbankan lah ya, itu turun pertama harga, sebelum ke situ harga saham naik turun kan, selain ya pelaku pasar yang mempengaruhi pelaku pasar yang bikin tidak seimbangan supply dan demand, tapi itu juga ada alasannya, ada kenapanya supply dan demand itu jadi nggak seimbang dan harga bergerak. Yang pertama ada sentimen atau ada isu yang muncul ke permukaan yang baru-baru ini muncul. Itu bukan yang paling baru hari ini ya, suku bunga dipangkas. Itu di situ adalah satu sentimen positif untuk market. Dan berita yang dirasa mungkin market nangkepnya ini adalah news atau sentimen yang kurang enak, yaitu Pak Menteri Bahlil udah ngumumin kalau perbankan harus ikut membiayai proyek hilirisasi pemerintah. Dan ya mungkin ini jadi sentimen yang negatif buat investor ya, sentimen kurang enak buat investor. Sebenarnya maksud pemerintah nyuruh si perbankan ikut mendanai atau membiayai proyek hilirisasi juga pasti ada maksud yang baik juga, supaya lebih aktif, misalnya lebih proaktif si perbankannya misalnya. Tapi nyatanya investor nggak nangkep ini sebagai satu sentimen positif. Ya mungkin berkaca dari pengalaman yang sudah kali ya. Ingat si Wika kan ikut konsorsium bangun kereta cepat ya.
Setelah itu gimana? Nah, apakah selalu hasilnya seperti itu? Enggak juga sih, dan balik lagi siapa atau bank BUMN mana yang yang fix atau yang pasti membiayai hilirisasi, proyek hilirisasi pemerintah ini juga belum belum ada kepastian. Jadi ini baru bola dilempar ke permukaan, terus market merespon. Dan ini bukan satu-satunya alasan. Yang kedua, jelas kinerja si bank rakyat sendiri. Kalau kita ngomongin lebih spesifik ke bank rakyat, karena kalau kita lihat turunnya juga lumayan tuh bank rakyat ya. Dari sisi kinerja si bank rakyat sendiri, dari laporan keuangannya lah, gampang-gampangan gini. Gampang-gampangan itu kalau kita lihat berdasarkan data laporan keuangan yang terakhir rilis, berarti Q3 kuartal ketiga di 2024, jadi per 30 September ya. Ya, 30 September. Jadi per data Q3 2024, total revenue-nya naik nih dibandingkan dengan Q3 tahun sebelumnya ya. Naik. Oke ya. Dari yang tadinya total revenue 56,51 triliun rupiah naik jadi 65,47 triliun, kurang lebih itu naik 15, sekian persen lah ya, 15 persenan. Tapi di sini malah yang grafik garis warna orange itu malah dia turunnya lumayan juga. Dari yang tadinya 25% ini turun 23%. Net marginnya malah turun dari yang bukan dari yang sih, tapi ketika total revenue-nya itu naik tapi net marginnya malah turun. Ini ada apa nih? Tanda tanya. Pasti bukan pasti sih. Ya pasti di sini ada beban yang bengkak. Ada pembengkakan beban-beban di situ. Dan kalau diperhatikan ke beban-beban misalnya CKPN-nya, memang sih CKPN-nya kalau dilihat diurut dari kuartal pertama ya, kuartal pertama 2024 sampai sekarang turun sih. Dari kuartal pertama itu maksudnya adalah eh, kuartal pertama 2024 dibandingkan dengan kuartal pertama di 2023 gitu ya. Itu sekitar 69 persenan CKPN-nya. Lumayan tuh. Terus eh apa? Oh, kok CKPN sih? PKPN ya. PKPN-nya 69%. Terus di kuartal kedua itu 50%. Jadi which is dari 69 ke 50% turun. Kuartal ketiganya dibandingkan dengan kuartal ketiga di tahun lalu itu 39,6%. Memang turun, tapi angka ini masih naik daripada yang tahun sebelumnya sih. Ya, paling enggak naiknya di atas 30 persenan. Dan perlu dilihat lebih dalam ke detail laporan keuangannya atau ke apa ke apa waktu conference itu si BRI si CKPN-nya ini naik itu dari sisi mana. Dan kalau kita lihat sumber revenue-nya si BBRI ini paling banyak itu dari kredit mikro ya, yang warna biru ya, biru mikro, biru muda kali ini ya. Aku baca biru muda itu retail, orange subsidiaries, dan selanjutnya ke bawah. Ini agak biru, apa sih, warna apa ya ini? Agak biru tapi lebih muda. Kredit konsumer. Nah, memang BBRI ini identik dengan kredit mikronya, dan dari data, based on data juga, pendapatan dari kredit mikro itu yang paling gede di BBRI ya. Dan kalau kita urut lagi atau bahas lagi, faktor berikutnya adalah suku bunga tinggi dan pajak. Itu yang juga mempengaruhi kenapa beban-beban si bank rakyat bengkak, jadinya profit net marginnya kempes. Kenapa suku bunga tinggi dan pajak juga mengaruh? Suku bunga tinggi ini jelas sih ya. Pertama, bank rakyat ini
pendapatan paling gede dari kredit mikro, yang mana itu kredit mikro itu pelakunya adalah masyarakat menengah ke bawah, UMKM lah, UMKM ya, UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Nggak mungkin dong kalau misalnya perusahaan gede pakai kredit mikro, kan nggak ya. Jadi anggaplah UMKM gitu ya. Kemudian UMKM kredit mikro sih udah jalan dari lama. Lalu muncul COVID, kepukul lah semua. Di situ Indonesia nerapin atau di situ ada diskon bunga atau ya diberi keringanan lah ya buat bayar si kreditnya itu, buat bayar cicilan si kreditnya. Keringanannya salah satu keringanannya itu adalah bunganya di nolin apa ya? Kalau nggak salah, koreksi saya kalau salah ya di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusi. Nah, setelah ada keringanan bunga itu beberapa tahun lagi setelah COVID dan setelah ada keringanan bunga, terus pasca COVID maksudnya, harus balik normal lagi dong. Nah, ketika balik normal lagi tuh bunganya ternyata naik, kemudian suku bunganya juga sampai sekarang ini hitungannya masih suku bunga tinggi. Di luaran suku bunga tinggi, Indonesia sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu, di tahun lalu itu menurut opini saya harusnya udah oke lah kalau misalnya mau nurunin suku bunga ya, tapi karena tren suku bunga di luar masih tinggi, Indonesia belum mau nurunin suku bunga. Salah satu alasannya untuk jaga duit supaya nggak lari keluar, karena ya kita tahu sekarang ini Treasury US yieldnya sudah menggiurkan, meskipun Treasury di Indonesia yang 10 tahun yieldnya 7%-an, ternyata belum bisa dengan efektif menarik dana yang di luar untuk masuk. Mudah-mudahan sih dalam waktu yang nggak terlalu lama ke depan bisa narik dana yang di luar untuk masuk ya, gitu. Nah, kemudian otomatis beban si UMKM ini untuk bayar si cicilannya kan naik nih, bengkak, dan risiko gagal bayarnya, NPL-nya juga akan naik, angka NPL-nya juga akan naik. Nah, itu perlu dicek lagi di detail laporan keuangannya dan lain-lain di apa namanya, di statement yang resmi dikeluarkan oleh si Bank Rakyat. Silahkan dicek. Karena naik, otomatis meningkatkan resiko dari si bank. Resiko naik, bebannya naik, kok CKPN lagi, sadar ngomongnya, PKPN-nya juga naik dan CKPN-nya juga itu naik, otomatis bebannya naik dan mengurangi net margin. Marginnya jadi berkurang meskipun revenue-nya naik, tapi karena beban-bebannya itu naik, karena beban yang bayar bunga itu naik, jadinya kempes juga ini si net marginnya. Gitulah ya kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena bank itu kan bukan idealnya, bank itu kan dapat duit dari minjemin duit ke orang, dan dia harus bayar bunga ke orang yang naruh duit ke bank. Misal orang naruh duit deposito, lewat deposito kan gitu, terus uang depositonya itu dipinjam oleh UMKM atau oleh orang lain untuk usaha, otomatis orang yang minjem duit harus bayar bunganya plus pokok, dan si bank harus bayar bunga juga ke orang yang naruh deposito. Kalau si kreditnya macet, bank nggak dapet income, tapi dia harus tetap bayar bunga ke orang yang naruh deposito. Nangkep ya kenapa kinerja si perbankan belakangan ini ada turun-turunnya, gitulah ya kurang lebih. Mudah-mudahan nangkep. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kira-kira kapan enaknya beli Bank Rakyat? Enaknya beli Bank Rakyat atau enaknya beli apapun lah ya, bukan Bank Rakyat, cuman Bank Rakyat. Enaknya beli saham yang sekarang ini kondisi fundamental atau kinerja fundamentalnya lagi terkoreksi atau ada perlambatan, itu ya ketika kinerja fundamentalnya membaik dan ada sentimen atau ada isu atau ada berita bagus yang muncul tentang si saham itu, tentang emiten itu.
Tapi kalau hal itu terjadi biasanya harganya udah lari kemana-mana. Oleh karena itu kita pakai pendekatan teknikal aja buat lihat kapan atau kira-kira di mana area-area yang bisa ditunggu untuk entry. Sebelumnya pernah kita bahas si Bank Rakyat begitu turun dan bikin break structure di sini ya. Turun tutup di bawah 4000 berapa sih? 90 lah itu ya. Itu peluang untuk lanjut turun lebih besar. Dan iya memang lanjut turun dan area di bawahnya lagi untuk area di bawahnya lagi yang bisa ditunggu untuk taruh order beli atau untuk ya untuk nungguin enaknya beli di mana itu di berapa. Sebelumnya juga pernah dibahas kalau di sini adalah area order block hijau sorry numpuk lagi. Nah, area hijau yang gede itu area order block tapi di weekly. Dan entah ini ada apa, cocokmologi atau apapun itu, ternyata hari ini mantul setelah tes area order block itu tadi ya. Kemarin sejak 2 hari yang lalu tes, ini tes, hari ini mantul. Kemudian kalau dipertajam memang areanya akan dapat area order block yang lebih bawah sih di daily ya. Ada 2 area order block yang mana yang atas ini kalau kita marking order flow-nya ya hari ini ngetes area order flow-nya. Ngetes area order flow bukan hari ini, maksud saya sejak 2 hari yang lalu ngetes area order flow. Kemudian hari ini naik 7,6%, yang mana ini adalah yang mana ini jadi satu pola bullish reversal yang bagus sebenarnya. Dan akan lebih enak lagi kalau berhasil naik ke atas 4100 karena ini inducementnya. Dan pertanyaannya kalau memang berhasil ada sinyal rebound, ada sinyal bullish reversal, apakah BBRI bisa langsung atau bisa dengan lancar dan cepat ke 6000 lagi atau bahkan break all time high? Jawabannya saya nggak tahu persisnya, tapi saya nggak cukup optimis untuk itu. Kenapa? Karena strukturnya downtrend dan waktu ada sinyal bullish reversal di sini, misalnya besok lanjut naik ke atas 4100 berarti inducement diambil dan retracement dimulai. Karena sudah strukturnya sudah turun, maka yang diincer strateginya adalah untuk ambil retracement dari tren yang kebentuk, setidaknya dari setahun terakhir ya, kan cenderung turun setahun terakhir trennya. Jadi yang cukup optimis lah itu bukan cukup optimis sih, saya nggak terlalu optimis si BBRI bisa naik kenceng dalam waktu cepat langsung ke 6000 atau apalagi breakout 6500 ya di kuartal pertama ini khususnya. Perlu wait and see, perlu nunggu dulu. Kalaupun ini berhasil naik dan tutup di atas 4100, itu ada setup yang bagus dan saya akan manfaatkan itu untuk bikin strategi ambil retracementnya, paling gitu sih untuk BBRI. Kemudian juga ada yang nanya BCA gimana. BCA sebenarnya BBCA lebih oke ya dibandingkan BBRI. Kalau kita lihat gampang-gampangan, lihat sekilas nih yang garis orange net marginnya dia naik tuh ya. Q3 2023 segini 43%, Q2 lagi Q3 2024 46%, ya naik lah. Berbanding lurus dengan total revenue yang dia dapat, total revenue juga naik, total revenue naik, net margin juga naik. Oke lah, ini jadi kesimpulannya si BBCA lebih efisien dia generate cuan dibandingkan dengan si Bank Rakyat tadi. Karena memang di sini kenaikan revenue-nya diikuti dengan kenaikan net margin-nya juga. Itu ya. Yang kedua, sorry, bukan berarti si Bank Rakyat itu jelek ya. Bank Rakyat itu Bank Rakyat itu salah satu emiten atau saham perbankan yang bagus, bukan saham yang kosong bodong gitu. Tanda kutip saham blue chip beneran lah. Jadi kalaupun si Bank Rakyat itu turun ke sekitar 3000-an, memang
banyak yang nungguin di area situ, jadi kemungkinan untuk reboundnya juga lebih tinggi gitu ya. Oke, lanjut ke BBCA lagi. Si BBCA ini eh dari kinerja fundamental, dari kinerja si BBCA sendiri sudah sudah bikin saya ini cukup rasional kalau struktur si BBCA paling bagus dibandingkan dengan ketiga lainnya, misalnya Bank Rakyat, Bank Negara, dan Bank Mandiri. Bank BCA strukturnya satu-satunya yang strukturnya masih uptrend di time frame daily, dan level change of karakternya di 8775. Jadi selama nggak breakdown di bawah 8775 masih uptrend, strukturnya masih naik dan masih oke sekali. Area belinya balik lagi di dua area kotak ini ya, kotak biru dan kotak hijau. Kemarin sudah dibahas juga, bukan kemarin persis deh kayaknya, kapan hari gitu. Di area kotak biru ini boleh dibeli terus, tapi jangan semuanya, disisain juga pelurunya untuk ngantri di 9200-an. Siapa tahu belum langsung mau naik, ngetes area 9200-an dulu, dan masih ada peluru untuk nangkep di situ gitu ya. Dan arahnya kira-kira gimana? Balik lagi, tadi pertanyaan sih kurang lebih gitu ya, arahnya BBCA mau naik apa mau turun. Balik lagi, kalau kita lihat strukturnya masih uptrend dan ini masih oke, bisa dibeli selama nggak tutup di bawah 8775 juga masih bagus. Nah, di BBCA ini saya lebih optimis untuk bisa break high atau bikin new high dibandingkan dengan BBRI tadi. Kenapa? Karena pertama strukturnya masih uptrend, masih naik ini BBCA. Dari sini udah cukup bikin cukup untuk jadi alasan, gitu ya. Terus kalau sekarang enaknya beli atau enggak? Kalau sekarang enaknya beli atau enggak, ditimbang-timbang lagi, dihitung lagi, maksudnya sesuai risk profile-nya masing-masing lah ya. Kalau beli di sekarang sebenarnya nggak masalah juga, ini ya gampang-gampangan BBCA ini ya. Yang jelas jangan langsung beli semua peluru yang dialokasikan untuk BBCA lah. Sisain untuk antri di bawahnya. Karena apalagi sekarang udah di 9800 ya. Area kotak birunya kan paling nggak di 9650 tuh. Sekarang kan udah di atas itu. Jadi kesimpulannya BBCA oke, dibeli boleh. Stop lossnya, atau kalau mau pasang stop loss ya di bawah 8775. Biasanya sih jarang orang yang beli BBCA itu pasang stop loss. Makanya belinya biasanya ngantri nunggu koreksinya udah lumayan, misalnya seperti ini baru dibeli. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Langsung kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist aja lah, biar nggak terlalu lama ini video ya. Pertama ada ESA. ESA ini aja. ESA itu ini saham terakhir masuk rekomendasi di tanggal 15 Januari. 15 Januari masuk rekomendasi, belinya ngantri di 790. Belum dapat barang lah ya, antriin dulu aja situ nggak masalah. Kemudian yang kedua Inco kemarinnya itu hari Selasanya naik, kedorong harga nikel yang juga rebound. Hari ini Inconya kempes, kemarin ada setup dan bisa dibikin strateginya ngantri beli di 3540, masih belum dapat, antriin dulu nggak apa-apa, stop lossnya di bawah 3400.